Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini, tanggal 6 Desember 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, let's see. Jadi, sekarang harga di XAU-USD berada di angka 2022, dan kemarin analisa yang saya berikan adalah kita akan menunggu harga itu sampai ke level ekstrim di 2050 dulu untuk bisa melanjutkan penurunan maksimal sampai di 2009, dan jika pun 2050 break kita tunggu lagi sekali di 2070, dan ternyata harga itu yang ada malah break dari 2025 dan langsung turun mengejar area liquidity yang ada di 2009, yang dimana 2009 ini juga merupakan area resisten become support yang cukup kuat, karena ini merupakan area resisten become support yang ada di daily ya. Nah, kalau kita lihat ini 2009 ini ya, ini kalau saya naikkan lagi sedikit, nah 29,42 ya, tapi kalau mau lebih genap ya 2009 aja pakai, nggak apa-apa 2009. Karena kalau kita lihat ketika harga itu break di atas 2009 secara daily, harga itu langsung terbang ya kan. Jadi otomatis keputusan kita adalah jika harga bisa break di bawah 2009, maka kelanjutannya adalah harga itu bisa turun di bawah 2000 dan bisa masuk ke dalam teritori 1900. Nah, 1900-nya di mana? Kalau menurut saya pribadi 1900-nya itu bisa sampai di 1985. Ini saya pakai ya, 1985 ya. Karena di sini kalau kita lihat ada juga satu area demand terdekat setelah 2000 itu lewat ya. Jika 2000 ataupun 2009 ini lewat dan masuk ke daerah teritori 1900, maka kita punya satu area demand yang ada di 1985 di sini. Ya. Dan sekarang kalau kita lihat apakah harga ini akan melanjutkan penurunan lebih lanjut? Nah, sekarang kalau berdasarkan Fibo ya, kita tarik Fibo sekarang dari low terakhir yang ada di sini sampai ke tertinggi high recordnya ya, dan kemarin harga itu nyangkut di 61,8, dan 61,8 ini juga dengan mepet di 2009 ya kan. Dan kalau kita lihat juga 78,6 ada di area teritori demand yang ada di sini. Jadi otomatis jika 61,8 lewat dan itu berarti 2009 juga lewat, maka kecenderungannya adalah harga akan mengejar area zona demand daily yang ada di 1985 dan juga termasuk area Fibonacci retracement 78,6. Dan jika pun itu break ya, ini secara sudut pandang jauh ya, itu kita masih punya di 1873, yaitu adalah Fibonacci 1272, dan 1618 ada di 1798. Ini masih jauh sekali ya. Untuk sampai ke teritori 1900 itu masih cukup lumayan jauh. Tapi untuk saat ini kita pandangannya ini aja dulu ya, nggak usah terlalu jauh-jauh pandangannya. Nah, kalau dilihat sekarang ini kita bisa pakai untuk area Fibonacci-nya ya, dan harga tertahan memang di 2013, dan itu juga merupakan area 61,8 golden ratio. Dan kalau kita lihat juga kemarin secara berita dari segi USD, dari segi ISM Services PMI itu hasilnya bagus ya. Hasilnya bagus, yang dimana 51,8 diperkirakan akan naik 52,2, ternyata yang keluar ada 52,7. Berarti dari segi sektor services PMI itu masih mengalami ekspansi yang cukup lumayan. Sedangkan dari segi job opening mengalami penurunan dari 9,3 ya, lebih tepatnya kemarin direvisi turun ya. Kalau kita lihat data dari 1 November itu kan 9,5, ternyata direvisi turun menjadi 9,3, dan yang keluar tadi malam itu adalah di 8,7. Nah, karena itu kalau kita lihat di XAU-USD sempat mengalami volatil yang cukup luar biasa besar.
Yang dimana kalau kita lihat di sini beritanya, ketika harga itu didorong naik ya karena akibat pelemahan daripada job openingnya, kemudian harga ditekan turun karena melihat faktor dari services PMI yang masih bagus, dan turunnya pun ternyata sampai ke area liquidity yang ada di 2009 di sini. Jadi seperti itu ya. Dan kalau kita lihat pada hari ini, hari Rabu sekarang ya, dari segi USD kita cuma ada satu, yaitu ADP NFP. ADP di sini akan diperkirakan menguat, bukan menguat sih, akan diperkirakan akan banyak orang yang bekerja di sektor ADP, di sektor pemerintahan gitu kan ya. Dari 113.000 menjadi 131.000. Dari 113.000 itu data dari bulan lalu ya. Yang dimana kalau kita lihat datanya kan dari Agustus 2023 itu mengalami penurunan dari 177, 89, 113, dan sekarang diperkirakan akan naik dari 113 ke 131.000. Jika nanti malam di sini, ini jam 9.15 WITA ya, atau enggak di jam 8.15 WIB. Jika nanti malam di sini keluar di angka 150.000, mungkin kita akan melihat penurunan dari XAU USD sampai ke titik ekstrimnya yang ada di 2009, untuk memastikan apakah benar harga ini bisa di break 2009 ini bisa di break atau tidak ya. Kemungkinan, karena kalau kita lihat juga sekarang otomatis berarti 2025 ini kita sudah selesai, sektor ini sudah selesai. Dan kalau kita lihat juga sekarang sepertinya akan ada mengalami retracement naik kayaknya ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini bagi teman-teman yang trading dengan style fair value gap gitu kan ya, di sini ada satu gap di sini yang dimana ini juga merupakan ada satu area supply kecil, dan dimana ini juga ada satu area gap ya dari high di sini. Ini saya highlight deh gapnya ya. Nah di sini ya gap yang ada di sini. Jadi jika teman-teman ada yang trading dengan style seperti itu, di sini juga ada gapnya di sini. Jadi kemungkinan bisa aja harga itu mengejar di sana. Dan kalau kita lihat juga di sini di time frame H1 kita juga ada satu area demand terakhir jika harga itu break di bawah 2009 ya. Jadi skenario-nya adalah jika itu nanti harga break turun ya di bawah 2009 dan mencapai area ini ya, berarti kan otomatis dia akan turun, break 2009, masuk ke dalam zona demand kecil yang ada di sini. Nah, kemungkinan ketika dia masuk ke sini, dia akan meretest area 2009 ataupun mentok sampai 2010. Dan jika demikian, ini bisa menjadi peluang untuk entry sell dengan maksimal sampai di 1985. Ya. Dan jika memang harga itu break 2009 dan memantulnya dari level 2000. Ya, 2000 di sini adalah angka genap ya, seperti biasa lah ya. Di sini saya akan plotkan angka 2000. Nah, kemungkinan harga akan mantul di harga 2000, kemudian tertahan di 2009, dan jika ada konfirmasi di sini, nanti bisa open posisi sell di sana. Dan jika harga itu break ke bawah, tapi jika harga itu malah running ke atas nanti, misalnya sampai di area support become resistance saat ini yang ada di 2035 ya, di 2035 seperti ini. Jika memang harga itu nanti bisa sampai sana dan menutup gap ya, menutup gap dan sekaligus mengejar area supply terdekat di sini, ya sudah, kemungkinan di sini akan bisa melanjutkan penurunan sampai ke 2009. Jadi tinggal tunggu konfirmasi ya, antara kita akan nge-sell di 2035 atau break di bawah 2009. Kalau sekarang karena harga akan mengejar sampai sana, mungkin sampai di 2035 ya. Jika memang harga itu mengejar sampai sana, apakah kita bisa nge-buy saat ini? Kalau kita lihat sebenarnya untuk dari nge-buy ya, kemarin saya ada sedikit coba-coba strategi baru ya.
yang dimana strateginya ini strategi scalping, yang dimana melihat dari time frame H1 30 menit, M15 dan sampai ke M5, yang dimana itu menggunakan strategi range dan juga strategi candle flip dan juga candle fill ya. Jadi bagi teman-teman yang tahu tentang strategi itu merupakan strategi untuk kita scalping di market. Dan untuk kalau kita lihat di sini dengan strategi tersebut sebenarnya secara candle kita sudah ada candle penutupan di atas resisten yang ada di 2020 ya. Sudah telat sebenarnya untuk nge-buy saat ini karena kalau kita lihat di 2020 harga juga sudah break di atas 2020 dan sekarang harga sudah running sampai 2022. Jadi sudah ya 20 pip udah masuk ya. Dan sekarang kalau mau nge-buy ya, kalau mau nge-buy sekarang saya rasa agak sulit. Karena kalau sekarang nge-buy mau tidak mau stop loss-nya pendek ya, pendeknya aja di sini di bawah swing terakhir di sini yang ada di 2017, berarti taruhnya di 2016,80 ya, sekitaran ini 43 pip dengan target ya sudah bisa bebas mau taruh di 2030 maksimal sampai di 2035 ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau open buy ya nggak apa-apa juga ya. Karena sekarang kalau dilihat harga ini kan masih dalam kondisi candle bull bearish ya. Jadi kecenderungannya adalah nanti beberapa menit ke depan, lebih tepatnya di M30 ya. Kemungkinan di sini akan melanjutkan penurunan. Jadi saya rasa ini nggak cocok untuk kita nge-buy di sini. Per video sekarang saya buat ini belum cocok untuk ambil buy sekarang. Tapi misalnya nanti ketika harga itu turun sampai ke area 2019 dan terjadi pembalikan, itu saya rasa bisa untuk ambil posisi. Tapi kalau mau yang scalping bisa demikian ya. Tapi kalau saya pribadi lebih prefer menunggu di 2035 atau tunggu sekalian di bawah 2009. Apalagi nanti malam kita ada berita tentang EDP NFP jam 9.15 WITA atau di jam 8.15 WIB, yang dimana saya rasa ini akan sedikit bisa menggerakkan market. Dan ingat ya, minggu ini ada NFP, jadi yang masih hold posisinya, yang penting yang masih hold posisinya entah itu open posisi buy atau sell, harap dipasang SL plus jika sudah profit ya. Dan jika pun ingin teman-teman trading pada saat nanti NFP, sebaiknya sudah clear posisi, jangan ada posisi yang dibuka pada saat NFP sebaiknya ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi kita akan menunggu lebih bagusnya, sabar aja dulu di antara 2035 atau sampai di 2009 untuk saat ini, supaya kita bisa lebih aman untuk ambil posisi nanti ke depannya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.